Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai ekonomi syariah. Setelah menyimak video ini, Ananda semua itu dapat memahami yang pertama, pengertian ekonomi syariah, yang kedua, tujuan ekonomi syariah, yang ketiga, prinsip ekonomi syariah, dan yang terakhir itu ada karakteristik ekonomi syariah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah menurut para ahli, yang pertama itu ada menurut Monze Ekonomi Islam. Nah, bagian ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner, dalam arti kajian ekonomi syariah ini tidak dapat berdiri sendiri, tapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga, terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, dan logika. Nah, yang kedua ini ada menurut M.A. Mannan, yaitu ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, jadi apa itu ekonomi syariah? Nah, dapat disimpulkan ekonomi syariah itu adalah satu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam. Nah, sebagaimana kita ketahui, mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam. Nah, oleh karena itu, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia cukup besar. Nah, apa beda ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional? Nah, sebagaimana kita ketahui tadi, ekonomi syariah ini dilandaskan dengan syariat-syariat Islam. Tetapi kalau ekonomi konvensional itu tidak dilandaskan oleh syariat-syariat Islam. Nah, itu beda antara ekonomi syariah dan konvensional. Nah, perbedaan lainnya itu dapat kita lihat pada tujuan ekonomi syariah. Nah, tujuan ekonomi syariah yang pertama itu kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Yang kedua, itu membentuk tatanan masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal. Yang ketiga, itu mencapai pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Dan yang terakhir, itu menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Nah, contoh dari penerapan ekonomi syariah itu yang pertama ada perbankan syariah. Nah, bila perbankan berbasis konvensional, itu memberikan bunga pada produk yang ditawarkannya. Nah, sedangkan kalau bank syariah itu hanya akan memberikan sistem bagi hasil kepada nasabah. Menurut Islam, bunga itu termasuk riba dan hanya menguntungkan satu pihak. Yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah yang pertama itu ada berbagai sumber daya dipandang sebagai titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa saja sumber daya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu suatu saat Allah mengambil itu semua dari kita. Nah, jadi kita harus memandang sumber daya yang dimiliki saat ini adalah sebagai titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu ada Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Nah, jadi karena kita menyadari semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka artinya meskipun kita memiliki sesuatu secara pribadi, maka semua pemberian itu dari Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kita tidak dapat semena-mena terhadap apa yang kita miliki. Nah, harus ada batas-batasan tertentu. Prinsip ekonomi ketiga yaitu ada kekuatan penggerak utama ekonomi syariah itu adalah kerjasama. Nah, yang keempat, ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Nah, jadi maksudnya di sini di dalam ekonomi syariah yang diutamakan itu adalah kebersamaannya. Nah, dalam artian tidak sekelompok orang pun atau penguasa yang bisa menguasai perekonomian sehingga kelompok lainnya merasa tersingkirkan. Yang ada di dalam ekonomi syariah ini adalah kerjasama antara semua orang dan semua kelompok untuk membangun ekonomi. Nah, jadi di dalam ekonomi syariah ini sangat mengutamakan kebersamaan. Nah, prinsip yang selanjutnya itu ada ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Nah, betapa ekonomi syariah ini mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, di mana ekonomi syariah ini menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Dan yang keenam, itu ada seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penentuan di akhir nanti. Prinsip ekonomi syariah yang selanjutnya itu ada zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Nah, jadi ananda sekalian, berapapun ekonomi yang kita miliki, di dalamnya itu ada milik hak orang lain yang harus kita zakatkan atau sedekahkan. Nah, begitu pula di dalam ekonomi syariah yang dilandaskan oleh syariat-syariat Islam. Yang terakhir itu ada Islam melarang riba dalam segala bentuk. Nah, jadi tidak ada yang namanya itu sistem bunga dalam ekonomi syariah yang dapat menjerat seseorang seperti yang terjadi pada ekonomi konvensional. Nah, materi selanjutnya mengenai karakteristik ekonomi syariah. Ada beberapa karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama itu menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, memadukan antara nilai spiritual dan material. Selanjutnya, memberikan kebebasan sesuai nilai Islami. Yang keempat, mengakui kepemilikan multijenis. Yang kelima, itu memperhatikan kemaslahatan umat. Yang keenam, segala kegiatan terikat pada akidah, syariah, dan moral. Yang ketujuh, menjaga keseimbangan antara rohani dan jasmani. Kedelapan, itu memberi ruang bagi negara dan pemerintah. Yang kesembilan, memberikan bimbingan konsumsi. Yang kesepuluh, itu melarang praktek riba. 11. Memberikan petunjuk investasi. Yang ke-12 menghindari transaksi yang berisiko. Yang ke-13 itu memberlakukan zakat. Dan yang terakhir itu menerapkan konsep ekonomi watashi atau netral. Nah, jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa ekonomi syariah ini adalah suatu ekonomi yang berlandaskan ajaran-ajaran Islam, diambil dari Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian diterapkan dalam kegiatan perekonomian, di mana setiap kegiatan ekonominya itu mengutamakan kepentingan kelompok dan juga menjaga fitrah manusia berdasarkan norma dan akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran. Nah, itulah penjelasan mengenai ekonomi syariah pada hari ini.
Semoga Ananda semua dapat memahami setiap materi yang dipaparkan, dan jika ada yang ingin ditanyakan, Ananda boleh tanya langsung melalui chat WA. Semoga Ananda bisa memahami penjelasan mengenai ekonomi syariah ini. Sekian materi pada hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.